Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lahan pertanian. Di sini saya memenuhi suatu tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Waijaningsi dengan NIM 21032110084. Saya dari kelas Agribisnis D. Klasifikasi lahan menurut USDA. USDA kepanjangan dari United States Department of Agriculture. Di sini, klasifikasi lahan menurut USDA terbagi menjadi 3, yaitu kemampuan lahan tingkat kelas, kemampuan lahan tingkat subkelas, dan kemampuan lahan tingkat unit atau satuan pengelolaan. Untuk yang pertama, kemampuan lahan tingkat kelas adalah kemampuan lahan menunjukkan kesamaan besarnya faktor penghambat. Pada tingkat kelas ini, tanah dikelompokkan menjadi kelas 1 hingga kelas 8. Semakin tinggi kelas, kualitas semakin buruk. Resiko kerusakan dan nilai faktor penghambat semakin besar. Tanah kelas 1 hingga 4 merupakan lahan untuk usaha pertanian, dan sisanya butuh perlakuan khusus untuk budidaya pertanian atau biaya tambahan. Yang kedua ada kemampuan lahan tingkat subkelas. Kemampuan lahan tingkat subkelas adalah pembagian lebih lanjut dari kelas berdasarkan jenis faktor penghambat yang sama. Jenis-jenisnya terdiri dari 1. Bahaya erosi yang dilambangkan dengan huruf E, 2. Genangan air yang dilambangkan dengan huruf B, 3. Penghambat perakaran tanaman yang dilambangkan dengan huruf S, dan yang keempat, iklim yang dilambangkan dengan huruf C. Jenis-jenis faktor penghambat ini ditulis di belakang angka kelas seperti berikut. 3E atau lahan kelas 3 disebabkan faktor erosi. Dan yang terakhir ada kemampuan lahan tingkat unit atau satuan pengelolaan yang memiliki pengertian memberikan keterangan yang lebih spesifik dan detail daripada subkelas. Lahan tingkat unit ini memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, kemampuan memproduksi tanaman pertanian dan rumput makanan ternak. Sifat yang kedua, perlu tindakan konservasi dan pengelolaan yang sama. Dan sifat yang terakhir, tanaman di lahan ini dengan pengelolaan yang sama akan menghasilkan produksi rata-rata kurang dari 25%. Selanjutnya ada klasifikasi lahan menurut FAO. Klasifikasi ini dikemukakan pada tahun 1976. Klasifikasi lahan menurut FAO ini terbagi menjadi 4, yaitu kesesuaian lahan tingkat ordo atau order, kesesuaian lahan pada tingkat kelas, kesesuaian lahan pada tingkat subkelas, dan kesesuaian lahan pada tingkat unit. Pada tingkat subkelas, menunjukkan jenis pembatas atau perbaikan apa saja yang perlu dilakukan. Untuk tingkat kelas, menunjukkan tingkat kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan adalah pembagian lebih lanjut dari ordo dan menunjukkan tingkat kesesuaian ordo tersebut. Kelas diberi nomor urut ditulis di belakang simbol ordo, di mana nomor ini menunjukkan tingkat kelas semakin jelek apabila nomornya semakin tinggi. Setiap kelas dapat terdiri dari 1 atau lebih subkelas, tergantung dari jenis pembatas yang ada. Jenis pembatasnya ditunjukkan dengan simbol huruf kecil setelah simbol kelas. Dan yang terakhir ada kesesuaian lahan pada tingkat unit, yang merupakan pembagian lebih lanjut dari subkelas berdasarkan atas besarnya faktor pembatas. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah manfaat dan wawasan bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.